Rahim. Al-mas'alah Ar-rafa'u minar ruku'. Satu masalah bangkit dari pada ruku'. Bangkit dari ruku'. Summa yarfa'u ra'sahu minar ruku'i wa ya'tadilu wa dzalika wajibun. Kemudian mengangkat kepala dari ruku, mengangkat kepala badan dari ruku. Kemudian beriktidal, artinya berdiri tegak dan diam, beriktidal. Ini adalah hukumnya dalam solat, adalah wajib hukumnya. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan tidaklah wajib orang mengangkat kepala dan beriktidal di dalam solat. Jadi tidak wajib hukumnya. Bal law hatta minar ruku'i ila sujudi ajaza. Andaikan sekiranya dari ruku itu seseorang itu langsung sujud, tidak mengangkat kepala dan beriktidal di dalam solat, Abu Hanifah mengatakan ajaza, boleh, artinya sah solatnya. Ini pun diperselisihi di dalamnya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengangkat kepala atau mengangkat diri, pinggang badan ini dari ruku dan beriktidal itu adalah wajib hukumnya. Begitu pula disebutkan bahwa mazhab Syafi'i bersama dengan para mazhab Maliki mengatakan bahwa wajibu indahu, wajib di sisinya. Ada juga sebagian pendapat di dalam mazhab Maliki yang mengatakan bahwa tidak wajib. Jadi tidak wajib mengangkat kepala dan iktidal di dalam solat. Maka dalam hal ini, dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagi orang Arab yang tidak tahu tata cara solat. Mana hadis itu dijelaskan summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian setelah engkau ruku, mengangkat kepala atau badan dari ruku itu hatta ta'tadila qa'iman, sampai berdiri atau i'tidal. I'tidal sampai berdiri, di mana qa'iman sifatnya tegak, tidak condong. Jadi sifatnya adalah tegak. Pada riwayat Ibnu Mas'ud Al-Ansari disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tujasi'u salatun la yuqimu rajulu fiha sulbahu minar ruku'i was sujudi. Tidaklah cukup, memadai, tidak sempurna solatnya seseorang di mana ia itu tidaklah tegakkan sulbinya, ia tidak menegakkan sulbinya, tulang sulbinya, artinya punggungnya, minar ruku',
dari kondisi ruku dan sujud. Di mana hal orang yang melakukan sholat, ia tidak berdiri dari ruku maupun dari sujud, dalam artian tidak tegak badannya, sulbinya atau punggungnya. Jadi masih membengkok, misalnya dari ruku masih membengkok, belum berdiri tegak, masih bengkok. Atau dari sujud ke duduk masih setengah, tidak tegak, ya, tidak tegak. Maka itu dikatakan tidak sempurna. Dalam masalah ini, idza sabata hada, jika melihat kondisi hal ini, fa inna sunnata indana, maka yang menjadi sunnah di dalam masalah ini di sisi mazhab Syafi'i, ayya jama'a baina salasati asya, yaitu terkumpulnya 3 persoalan, perkara di dalam hal ini. Yang pertama, ayyabtadi'a ma'ar-raf'i biqauli sami Allahu liman hamidah. Jadi memulai mengangkat kepala dari ruku, kita membicarakan dari ruku, mengangkat kepala dari ruku, memulai mengangkat kepala dari ruku dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang kedua, wa ayyarfa yadahu ma'a raf'i sulbihi, di mana mengangkat tangan bersamaan dengan terangkatnya tulang sulbi atau punggung. Jadi dari ruku, mengucapkan mengangkatnya itu kala dimulai dari bangkit sami Allahu liman hamidah. Jadi bangkit mengangkat kedua tangan hatta yu'aza bihima mankibaihi, dengan mengangkat tangan itu sejajar dengan kedua bahu. Jadi kedua bahu. Jadi bahu mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Tidak mengangkat kedua tangan hanya di bawah saja atau sampai tidak mengangkat tangannya. Fa idza stawa qa'iman, jika sudah sempurna, sudah rata berdirinya orang itu dari ruku, sudah i'tidal, qala, ia mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Jadi membaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, jadi saat orang sudah tegak berdiri saat dari ruku, baru kita membaca doa Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Jadi bukan saat mengangkat kepala dari ruku kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Imam Syafi'i radhiyallahu an mengatakan fa in qala, jika ia mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau
alhamdulillahirabbina, atau man hamidallaha sami'alahu. Man hamidallaha sami'alahu. Jaza. Itu boleh. Jadi 3 ungkapan pegang dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan boleh mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Boleh juga alhamdu li rabbina. Boleh juga man hamidallaha sami'alah. Jadi itu boleh dalam hal kondisi kita sudah berdiri. Kemudian apa makna yang terkandung pada ucapan Sami Allahu liman hamidah? Apa makna yang terkandung di dalam ucapan Sami Allahu liman hamidah? Artinya apa? Taqabbalallahu minhu hamdahu. Jadi ucapan tersebut Allah Subhanahu wa taala menerima daripadanya ucapan puji-pujian kepadanya. Jadi jawaban hamdahu. Hamdahu. Dalam artian bahwa kata sami Allahu liman hamida, sami Allah, sami'a asma du'ai. Jadi asma du'ai, terimalah, dengarlah doaku. Ajib du'ai, yaitu terimalah doaku. Sedangkan makna yang terkandung di dalam kalimat wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, yaitu la yanfa'u zal gina minka gina. Jadi tidak berguna, tidak ada manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekayaan. Jadi kekayaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yanfa'uhul amalu shalih. Bahwasanya hanya amal saleh lah yang bermanfaat baginya. Billahi musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.